rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, Bapakku yang baik, yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur ya Allah, bersyukur
mengatakan bahwa Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami pada sedetik pun dalam setiap kehidupan kami. Penjaga kami adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur dalam setiap kehidupan kami. Kami biji mata-Mu Tuhan. Kami datang pagi ini untuk menyembah-Mu sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Thank you Lord Jesus. Oh Lord, Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kau penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan ucapan syukur sama-sama katakan, Engkau Bapa yang baik, Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Jesus, oh Lord. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik ya Tuhan. Jesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang satu minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami ya. Kiana laba karama syandana laba yara laba laba shede de 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 de. Haleluya. Shalala laba yara laba karala laba shede de 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 de. Shalala laba laba laba. Terima kasih Tuhan. Oh Lord. Ku bersyukur Bapa. Biar ini
menjadi ucapan syukur kita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur oh Lord, ku bersyukur buat segala kasih setiamu di dalam ku bersyukur oh Lord, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu oh Lord, kami bersyukur oh Lord, ku bersyukur. Kiana labakana lamata shanda labaya labu. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan dengan ucapan syukur. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu ya Tuhan tak pernah berakhir. Jesus, kasih-Mu besar. Oh Lord, ya Rabba, ya Rabba, thank you
Saya lagi sama-sama katakan, ku bersyukur. Panggil namanya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara. Jabat tangan katakan nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan penuh satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh Lord, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk. Amin. Kami bersorak, hey, tepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi dari awal sama-sama dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Come on. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Agungan satu hati ya Tuhan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau tujukan kutuk dan membebaskan. Kami percaya hari ini kami dibebaskan ya Tuhan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta
meminta untuk selamat. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya rindu satu hari ini sama-sama kita mau lakukan dengan semangat, dengan percaya, dengan iman di hadapan Tuhan. Waktu katakan kami bersorak, bertepuk tangan. Waktu katakan kami bersorak, siap-siap katakan hey. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi sama-sama kita belajar. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin, dan percaya dan meminta untuk selamat. Sekali lagi dari awal, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Oh Lord, 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 Lord. Dengan segenap hati kami katakan Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Tuhan, ini nyanyian pujian umat-Mu hari ini. Terpujilah, oh di atas agungnya, oh satu hati. Siap sama-sama bersorak bagi Tuhan. Oh, yeah. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan angkat dua tangan sama-sama. Kami bersorak, bertepuk tangan, percaya dan meminta untuk selamanya. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Kami bersorak bagi nama-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Sama-sama boleh tepuk tangan di atas kepala di hadapan Tuhan. Oh Lord, Lord. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari deklarasikan namanya yang agung. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh Lord. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus sama-sama katakan. Nama Yesus, 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 Yesus. Sambil lompat, Yesus, Yesus. Kami deklarasikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami nyanyi buat Tuhan, kami persembahkan semuanya bagi Tuhan Yesus. Nama-Mu diagungkan, ditinggikan, Yesus, Yesus, Yes. Sekali lagi,
Yesus di atas segalanya. Kami mau persembahkan semua bagi nama-Mu Tuhan. Nikmati semua penyembahan kami, pujian kami hari ini. Kami hadir, kami untuk melayani Engkau. Semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Thank you Lord Jesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. And I know Lord, your presence is here. We can feel your presence Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji nama-Mu. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bagimu kami hadir. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar nama-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu ku bersungka atas Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Thank you Lord Jesus. Yesusku, Dia penyelamat kita. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, udara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas Tuhan di bangsa ini, di bangsa-bangsa kan terhenti menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Jesus, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Ada padamu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sedang puji di hadapan Tuhan. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Yesus, Yesusku, Engkau penyelamat kami Tuhan.
Tiada Allah seperti Engkau. This is our faith, Lord. Kami memuji keajaiban Engkau. Katakan kasih-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan juga pelindung. Kami percaya semua yang bernafas menyembah-Mu. Nyanyi, come on. Dalam nama Tuhan Yesus, gunung apapun dalam hidup kami tunduk di dalam nama Yesus. Selamanya kami mengasihi Engkau, ya Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan Yesus. Sama-sama dengan segenap hati di hadapan Tuhan, nyanyi dan bersoraklah, oh Lord. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji, oh Lord, namun kami bersorak bagi nama-Mu, ya Tuhan. Menyembah-Mu, memuji nama-Mu, Tuhan. Jesus Lord, ya Allah, ya Shalom, haleluya. Ya Allah, bakala bashanda kalala ya Allah, bakasini kirene. Ku bersuka selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk, Lord, mendengar nama Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, kami nyanyi dan bersorak, oh Lord. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, tunduk laut bergelora,
janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala-galanya. Hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Tuhan. Dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan Yesus, oh Lord, segala-galanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, oh, segalanya ya Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala-galanya Tuhan. Segalanya Tuhan. Oh, ralabaya lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini ya ku tinggikan Engkau Tuhan. Worship you, Lord. Selamanya. Oh, hiala lama Sunday. Oh, Lord. Oh, Lord. Hiala baya shando. Hiala lama karabase kerere.
Yesus, Yesus, Kau berarti. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Mereka sudah datang Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami butuh teguran-Mu Tuhan. Kami butuh nasihat-Mu Tuhan. Kami butuh juga perlindungan-Mu Tuhan. Kau tahu hati hamba-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada hamba-Mu. Begitu besar pula hamba mengasihi mereka Tuhan. Karena mereka yang Kau percayakan Tuhan, hamba melayani mereka Bapa. Mereka milik-Mu Tuhan. Mereka kepunyaan-Mu Tuhan. Jangan ambil dari hidupku Tuhan. Aku ingin mereka selalu bersama-sama dengan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Karena Bapa percaya Tuhan saat ini Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau segera bicara kepada kami. Biarlah segala apapun yang kami dengar sebentar, kami bukan hanya pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, sudah menjawab doa kami. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kemarin saya ada menerima sebuah kritikan dari sebuah konten yang saya baca, dikirimkan oleh adik saya. Anda dengar baik-baik, memang ini sedang terjadi. Dan tentu saya akan sampaikan pesan Tuhan tadi pagi juga. Sebuah kritikan, ya. Tapi memang kalau saya nyimak benar gitu, ya. Konten ini tertulis adalah pendeta sudah berubah menjadi pemilik toko dan gereja sudah berubah menjadi pasar. Ini konten seorang pengemis yang berkata-kata di sebuah YouTube. Altar sudah menjadi panggung artis. Dan ibadah sudah menjadi sebuah pertunjukan. Mereka berkhotbah untuk mengumpulkan uang. Bukan untuk menghapus dosa. Mereka menukar pengurapan Tuhan dengan ketenaran di internet. Betul apa enggak? Semua sudah mencari keuntungan melalui YouTube. Ya. Tuhan bukan untuk berbisnis. Dan surga bukan hadiah sebuah karir.
Ketika saya mendengar ini semua, saya mengakui memang sedang terjadi di dunia saat ini. Gereja-gereja besar, mereka sudah seperti bukan gereja lagi. Sedih rasanya kalau dengar seperti ini. Maka hari ini saya sebagai gembala saudara ingin menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dari tadi malam dan pagi tadi. Saya langsung kasih kepada Ayung sebagai host di sini supaya memberi tema tentang pertobatan. Hari ini adalah hari ke-107 pertobatan saya dari tanggal 17 Juli 2025. Dan ada perubahan-perubahan dalam hidup saya yang saya rasakan. Di mana damai itu selalu ada pada diri saya. Dan iman percaya saya semakin bertumbuh. Dan saya makin yakin kalau mendoakan orang pasti sembuh. Tepuk tangannya mana? Angie, mana Angie? Enggak usah kesini lah, berdiri aja Angie. Ya berdiri saja. Kemarin ini Angie sakit ya, muntah-muntah. Habis doa sama Om minum air langsung ya. Hanya hitungan menit dia WA saya, Om sudah sembuh. Siapa yang pembantunya kerasukan setan? Coba berdiri, ada nggak? Ada datang? Nah itu. Betul pembantu kamu kerasukan. Dikasih minum air apa kasih minyak urapan? Langsung sadar. Datang nggak dia orangnya? Kamu bawa nggak pembantunya? Oh enggak, kirain dia datang. Tepuk tangan buat Yesus. Banyak lagi yang lain-lain. Jadi keyakinan saya makin pasti. Bahwa kita ini pilihan. Saya kumpulkan Anda di sini, ingat. Bukan tujuan duit. Ingat itu. Saya enggak mikirkan itu semua. Yang saya pikirkan adalah keselamatan kita di akhir zaman. Karena waktunya, menurut Alkitab mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan akan datang. Ekonomi akan semakin memberat. Tapi puji Tuhan, Anda harus dukung saya punya kebun. Supaya kebun saya menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan. Saya tadinya tuh tomat apa semua. Udah bagi-bagi saja. Jangan dijual, bagi-bagi saja. Kenapa? Karena memang itu milik kita bersama. Tepuk tangan buat Yesus. Saya ingin supaya Anda ngerti tentang pertobatan. Ya, saya tidak lama-lama karena ada perjamuan. Kita buka Roma 6. Tapi jangan anggap saya galak. Ya, Roma 6 dari ayat pertama. Siap-siap diomel-omelin ya. Siap-siap dimaki-maki ya. Bukan saudara saya maki-maki. Saya yang dimaki-maki. Jadi demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Kasih karunia tidak akan bertambah kalau kamu tidak tinggalkan dosa. Selama kamu berdosa, ingat, kesulitan makin datang. Penyakit akan datang. Maka belajarlah untuk meninggalkan dosa. Apa dosa itu Pak Andreas? Menyakiti orang lain. Gosipin orang lain. Membenci orang lain. Apalagi pasanganmu. Pasanganmu adalah teman hidupmu.
Saya nggak ngerti tentang diri saya dengan istri saya. Tadi malam dia sudah tidur. Kembali lagi Tuhan bicara dengan saya. Perhatikan istrimu. Langsung saya hampiri, saya taruh tangan saya di kepala dia. Saya doakan terus. Bisakah Anda saling mencintai? Bisakah Anda mengasihi selama-lamanya? Bukan mencintai waktu saat pacaran. Salah. Justru cinta itu harus kekal. Seperti Yesus punya cinta. Sampai akhir hidup. Di kayu salib. Dia tetap mengasihi manusia. Dia disakiti. Dia dibunuh. Ampunilah mereka. Betul tidak? Itu cinta kekal. Aku kembali lagi, dia tidur dengan nyenyak. Dia tidur pulas. Tuhan bicara sama saya. Apakah betul kamu mengasihi dia? Jangan bertanya itu Tuhan. Hidup jangan pura-pura. Pertanyaan saya, dia tahu nggak hati kita? Dia tahu kedalaman hati kita. Jangan bohongin Tuhan. Kalau kamu bohongin Tuhan, kamu tanggung resiko sendiri. Ketika kamu butuh, kamu tidak dapat. Kemarin konseling pranikah, tahu datang, saya undang dia. Yang semalam konseling pranikah datang nggak? Tolong angkat tangan. Ada datang nggak? Saya suruh datang dia. Mana dia? Kembali lagi nggak datang. Belas saya udah bilang. Saya tantang dia. Kalau kamu ingin hidup enak, hidup bahagia, doa dijawab. Tuhan suka dengan kita. Halo? Kalau dia sudah suka sama kita, kamu gak perlu minta. Betul tidak? Sampai itu pasangan calon pengantin itu minggu depan, saya tantang dia. Ngomong apa saja, pasti aku punya kesaksian. Kalau kita berani tantang, berarti banyak gak kesaksiannya? Tiba-tiba dia cerita tentang kerjaan. Saya pengen cari kerjaan. Kamu bilang kerjaan? Iya. Saya punya kesaksian kerjaan. Pernah dengar saya bersaksi, saya mencari kerjaan tanpa koneksi, tanpa orang kenalin? Itu mujizat bukan? Saya tanya istrinya, kamu apa minta? Rumah. Saya mau pindah rumah. Saya pindah rumah dari Petamburan ke Pelitmas. Itu mujizat. Hanya 1 bulan. Karena saya dipukul sama tentara, polisi, langsung saya berdoa, saya dapat rumah. Ngomong apa aja deh. Semua apa yang saya dapat hanya doa. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau saya berani menantang, saya cuma bilang begini doang. Yang belum saya bisa jalan di atas air, itu doang. Kecuali ikut saya ke Israel, Anda lihat saya jalan di atas air. Cuma bisa di sana doang. Di sini tenggelam. Nah, di situ dikatakan bahwa maukah kita bertekun dalam dosa? Hai, halo. Maukah Anda tekun dalam dosa? Tinggalkan dosa. Saya pernah bilang ada satu nubuatan yang saya sampaikan pada Ibu Meme. Hati-hati 1-2 tahun ke depan. Saya kok ada apa? Saya nggak tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti, Tuhan punya rencana atau masa depan. Dia sengaja kumpulkan kita di sini pagi-pagi seperti ini. Tujuannya dia ingin supaya Anda menjadi saksi. Ceritakan ke banyak orang. Bahwa kita jangan tekun di dalam buat kesalahan. Betul nggak suatu saat kita butuh dia?
saat kita nggak punya uang, saat kita sakit, saat kita butuh. Saya tidak mau Anda sakit. Saya mau Anda sehat semua. Andai kata dikasih sakit pun bukan tujuan jahat. Supaya kita kembali kepada kebenaran. Betul apa tidak? Itu teguran. Saya setiap minggu dikirimin tuh. Foto-foto Anda yang hadir. Selalu saya dapat 26 foto, 28 foto. Berarti saudara jangan sampai tidur. Jangan sampai main HP. Kelihatan semua sama saya. Karena dikirim terus tuh sama kamera. Terus di-zoom lagi. Yang tidur di-zoom loh. Ada lagi main lagi nih. Jangan tertidur. Aku gak mungkin marah loh. Karena aku sayang Anda. Tapi aku suka lapor ke atas. Tuhan, jangan tegur dia. Berarti saya sayang Anda gak? Saudara hati-hati. Saya katakan waspada. Ini ibadah. Katanya mau bikin Tuhan senang. Betul? Jadi kalau kamu serius mendengar firman Tuhan, percayalah, gak mungkin orang 20 tahun sakit kanker, sakit AIDS, sembuh, sehat, tuh orangnya. Ini nih, berdiri dong kamu berdiri. Ini 20 tahun ngikutin saya, AIDS loh. Punya anak, anaknya normal, istrinya normal, gak nular, katanya AIDS nular. Dia peluk saya, cuman curang. Minta doa dulu. Kalau doain kok, udah doain, dia peluk saya, abis peluk, aku AIDS kok. Apakah kaget saya? Kan kalau dia bilang dulu saya belum tentu doain kan. Karena banyak orang suka pura-pura. Kalau dia tahu menular ya, jauh-jauh, darwis. Gak bener itu. Selama kita hidup benar, gak mungkin tertular. Betul gak? Lah buktinya istrinya tuh segar begitu. Gendut lagi. Iya. Kenapa? Karena Tuhan baik. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan tuh baik. Katakan kiri kananmu, Tuhan tuh baik. Kami tidak mungkin tertular. Dengan penyakit yang jahat. Dengan penyakit yang parah. Kami semua akan sehat. Tepuk tangan buat Yesus. Ayat 2. Ayat 2-nya, ayat 2. Lanjut, cepat. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayo, tinggalkan dosa. Jangan berantem terus. Jangan bertengkar terus. Apalagi selalu sudah ke tanah perjanjian. Kalau sampai orang ninggalin kita, periksa diri kita. Pasti ada gak beres. Masih suka gini-gini nih. Di gereja baik banget. Tapi di tempat lain begini ya nyumul. Jangan. Aku sedih dengarnya. Kita harus saling sayang. Saling ketawa. Bercanda. Kalau bisa jangan saling mengkritik. Tapi saling memuji. Itu yang benar. Ya Rafina. Puji. Biarkan orang lain gak suka kita. Tapi kita suka dengan dia. Biarkan orang lain benci kita. Kita jangan benci dia. Biarkan mereka fitnah kita. Kita jangan fitnah dia. Itu yang benar. Halo? Betul? Itu kalau kamu tinggalkan semua perbuatan yang busuk, yang jelek. Orang suka kamu. Kalau dia sudah tidak suka kamu. Itu tandanya kamu gak beres. Halo? Betul apa tidak? Gampang kan? Saya terus terang 38 kali kita ada perjanjian. Kemarin merasa tuh saya itu seperti raja. Sampai aku salut. Adikku tuntun. Aku gak ngerti. Mereka semua sayang saya. Dituntunin. Turun di mobil ditungguin. Dipegangin tak. Aduh. Memang aku udah tua.
Aku masih seger tahu. Nggak perlu dipegang-pegang. Tapi bukan tujuannya aku nolak. Jangan aku dimanja. Kalian orang baik semua. Kalian orang baik semua. I love you. Tepuk tangan buat Yesus. Ayat 3, ada tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kematian daging. Apa tuh? Egois. Hidup jangan pikirin diri sendiri. Hidup jangan mau menang sendiri. Pikirkan orang lain. Oke bos tuh. Dia ngomong tuh. Kalau kamu pikirin orang lain, kan sering saya bilang, kita dipikirin Tuhan. Itu rahasia doa dijawab itu. Kan saya mikirin kalian. Kenapa saya mau tinggalkan dosa? Karena saya pikirin kalian. Saya kesian banget sama si Hartanto itu. Cuma Hartanto kalau ada sesuatu suka nggak cerita. Yang jeleknya cerita, yang bagusnya nggak cerita. Itu salah. Ngerti? Yang jeleknya diceritain, yang bagusnya didiemin, nggak boleh. Kayak kokomu, bagus jelek cerita, maka dipanggil si Julos, jujur dan polos. Yang jelek saya cerita, yang bagus saya cerita. Kenapa? Memang kita anak terang, nggak boleh diumpet-umpetin. Saya paling nggak suka tuh orang suka bohong, jangan suka bohong. Sampai ada satu orang ya, saya nggak tahu siapa itu. Dia bilang begini, saya gak suka sama Pak Andreas. Kenapa emang? Kesaksiannya berlebihan, dia bilang. Mana sih? Apa tuh? Jakarta, Tangerang, hujan besar, banjir gak basah. Dia bilang begitu kan? Baru dengar satu kesaksian. Dengar yang lainnya dong. Saya hamba Tuhan. Kalau saya bohong, saya tanggung jawab. Betul? Kesaksian saya tidak pernah satupun yang saya karang. Semua kejadian. Kalau kesaksian masuk akal, itu namanya Kalau nggak masuk akal itu, makanya dengar dulu. Jangan bilang nggak percaya. Istriku pun nggak percaya. Waktu pacaran sama dia bilang, saya kan nggak punya duit. Gaji cuma 40.000, naik mobil taksi waktu itu 4.000, 5.000 waktu pacaran. Kokonya suruh naik taksi. Dia bilang, udah Dre, buktikan kamu pernah cerita Jakarta Tangerang hujan kagak basah. Sekarang kita mau ke Senayan. Ayo, hujan kita jalan. Kalau nggak basah aku jadi Kristen. Karena dulu dia gereja lama, nggak usah sebut agamanya. Pindah, karena dia ngalami. Tepuk tangan buat Yesus. Dari Kampung Melayu ke Senayan, naik motor, hujan gede, kita berdua gak basah. Sampai kita bengong, kok bisa ya? Makanya kalau denger tuh hati-hati, karena gini, kesaksian yang benar, kalau dikatakan itu bohong, dia tanggung resiko, hidupnya susah. Karena saya muliakan Tuhan. Barang siapa yang mengganggu pekerjaan Tuhan pasti kena masalah. Betul atau tidak? Karena saya sedang muliakan dia. Bukan membanggakan diri, nggak perlu. Ngapain? Ya, maka hati-hati. Jangan sampai ada yang lagi bilang, nubuatan saya dibuat-buat katanya. Saya bilang, saya catat nomor telepon saya. Kalau kamu nggak catat, salah sendiri. Dia nggak catat, saudaraku. Pulang muntah darah dia. Untung kokonya dokter. Dari mulutnya keluar darah terus. Dia ke dokter gigi. Dia bilang, kenapa lu? Terus dia bilang, lu gak sakit kenapa keluar darah terus mulut lu? Lu ada salah ngomong apa ya? Dia bilang. Iya tadi siang saya tuh dengar khotbah Pak Andreas di Metro Sunter.
Paris bersaksi tentang nubuat. Gua bilang itu karangan sendiri. Hati-hati lu, makanya lu minta darah lu. Dia untung tahu telepon saya. Jam 2 saya ditelepon, untung saya angkat. Saya cuma bilang gini, stop darah itu. Langsung stop. Tepuk tangan buat Yesus. Kapok gak orang itu? Karena kita tuh gak pernah tuh bercerita untuk supaya tenar. Gak perlu. Yang penting Yesus yang tenar. Amin. Kalau Yesus tenar, kita ke bawah gak? Ke bawah. Jangan kita tenarin diri kita. Gue punya karunia kesembuhan, gue punya nubuatan. Buat apa? Gak ada gunanya itu. Ya, jangan banggakan diri, banggakan Tuhan. Maka kamu akan ke bawah. Tepuk tangan buat Yesus. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lihat tuh. Saya jelaskan ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, apa yang Yesus buat, kita bisa buat. Apa yang Yesus bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Oleh karena itu, Anda waktu saat saya mendoakan orang sakit, betul nggak di tempat? Bukan pakai besok. Langsung bangun, jalan. Begitu. Nggak pakai doa. Kamu percaya? Sembuh. Sembuh. Nggak pakai doa. Nggak perlu. Apakah Anda pernah baca di Injil, Yesus mendoakan orang pakai begitu? Begitu setan, pergi setan. Pergi langsung. Sama dengan kebangkitannya. Apa yang kita lakukan harus sama seperti Yesus lakukan. Maka banyak pendeta-pendeta berkata, gue melayani Tuhan 40 tahun baru ngelihat orang sembuh di depan mata. Nah itu. Kenapa? Yesus yang melakukan, bukan saya. Amin. Amin. Kemarin di Serang ada 3 orang perempuan kejepit, suara kejepit. Langsung dia bersaksi. Iya enak pak, puji Tuhan. Bersaksi ya, iya. Nah tentu Anda tanya kenapa bisa langsung sembuh? Karena saya katakan, habis menerima mujizat buat siapa? Buat siapa? Dia pasti sembuh kan? Kalau buat dia kok. Halo, betul atau tidak? Kalau buat saya ya gak sembuh. Buat dia. Aku datang bukan kepada Pak Andreas. Aku datang kepada Tuhan Yesus. Ya sembuhlah. Makanya harus mengerti cara-cara kerjanya. Yang dengerin pada niru-niru sekarang. Gak apa-apa. Yang penting banyak orang sembuh. Ya, banyak orang niru. Waduh gak enak niru gue loh. Biarin aja. Ini rahasia kehidupan seperti ini ya. Oke. Nah, ayat 9 kita lompat. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan. Saya gak suka Allah ya. Saya suka bagi Tuhan. Karena Allah ada yang punya katanya. Kamu jangan pakai Allah dong. Itu gue punya. Ya udah. Kok Allah aja pakai Tuhan disebut-rebut ya. Sama aja kok. Yang kita percaya bukan itu kan. Yang kita percaya siapa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo WL-nya mana? Mana si David? David, ayo. WL sini bantu saya. Berdiri semua. Ayo kita nyanyi. Ku telah mati. Lagu pertobatan ya. Well, ayo Roni bantu saya. Tahu dia hafal nggak lagu ini dia? Lagu lama ini. Saudara, diperhatikan pujiannya ya. Tetapi jangan mulutnya cuap-cuap doang. Tapi benar-benar
diresapi dan dilakukan. Dan janjilah kepada Tuhan bahwa Anda mau berubah. Ya. Bisa tayangin lagunya? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Silakan duduk. Jadilah manusia baru. Kalau kita sudah matikan kedagingan kita, saya tidak mau dengar lagi para istri ngadu ke saya, suami masih galak. Sudah tahu kan bahwa saya sangat mengasihi para wanita. Jangan sakiti wanita. Wanita adalah pendukung hidup kita. Dia yang mendoakan kita. Dia yang menjaga kita. Dia menyiapkan makanan buat kita. Dia yang sampai tangannya hangus, pakai panasan, itu untuk makanan kita para pria. Dan hai para ibu rumah tangga, jangan keraskan hatimu. Jangan anggap karena aku diciptakan melalui tulang rusuk, maka aku keras seperti batu. Jangan seperti itu. Saya beritahu saudara, perselingkuhan para pria semua karena wanita, bukan karena pria. Perselingkuhan terjadi karena wanita, bukan karena pria. Tentu Anda bertanya, di mana? Buktinya apa? Karena pria tidak bertahan. Pria tidak bisa bertahan. Pria lemah. Oleh karena itu kalau wanita keras kepala dan selalu mau menang sendiri, biasanya suaminya selingkuh. Ingat itu. Maka jangan keras. Maka Tuhan katakan, tunduklah pada suamimu. Itu. Jadi jangan salahkan suami saja. Itu semua sebab ada akibat. Makanya di sini dikatakan hendaklah engkau saling mengasihi, saling mencintai. Kalau ingin hidup bahagia harus saling mencintai. Coba berasa nggak kalau ribut sama istri nggak enak di dada, tidur nggak tenang, nggak nyenyak, ya kan? Buat apa kalau itu menyakitkan dirimu? Ya kan? Mari sama-sama saling menyayangi. Saya kalau istri saya pergi ke luar negeri, sampai saya dikatakan apa itu sama security. Bapak tua-tua masih pacaran? Enggak. Loh kok bawa bunga? Iya nyambut istri ke pulang.
Udah berapa tahun nikah? 30 tahun. Masih bawa bunga? Oh iya. Lah bunga cuma 20.000 perak. Apa salahnya sih? Ya kan setiap Sabtu. Ingat nggak? Banyak kan di lampu merah orang bawa bunga kan? Betul kan? 10.000. Nah itu aja kasih buat istri. Tanda cintamu kepada istrimu. Tepuk tangan buat istri. Ya begitulah. Itu sebenarnya kayak saya buat itu. Saya ajarin mereka semua yang di kampung lampu merah. Bawa bunga. Tiap Sabtu nanti banyak orang beli. Pada bawa bunga sekarang tuh 10.000 pernah ngasih tuh. Makanya bunga itu di pasar pagi. Saya itu yang nyuruh juga. Pada bikin semua. Saya banyak ngajak-ngajak orang dagang. Ya, sama banyak nggak sekarang pengamen lagu Kristen. Itu yang ngajarin saya juga. Karena orang Kristen hatinya baik, saya bilang nanti kamu di situ 500. Kalau orang Kristen bisa 5.000, 10.000. Apalagi kamu nyanyi Allah itu cepeceng. Makanya pengamen sekarang udah rame sekali di jalan-jalan lagu-lagu gereja ya. Makanya kalau kamu dengan orang nyanyi lagu gereja jangan sayang, kasih goceng. Jangan 1.000. Makin banyak kamu ngasih, makin banyak berkatmu. Ya. Oke, sekarang kita manusia baru. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu nah ini penting nih, ya. Baca yang keras. 1 2 3. Itu semua juga menyembah berhala tuh. Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Jangan serakah. Ya. Kalau sudah bagian kamu ya itu bagian kamu. Kalau bukan bagian kamu pengen kamu miliki jangan, itu serakah. Ya. Ayat 6, coba lihat di sana. Semua itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Semua itu akan benci Tuhan itu ya. Tidak boleh. Oke. Nih dia ngomong barusan nih. Kalau kamu tidak punya dosa, betul nggak damai? Ada rasa takut nggak? Kemanapun kamu tenang. Kenapa? Nggak ada dosa. Sekali waktu, ya, saya kepepet tahu? Nggak bisa, kayak seperti anak saya cerita khotbah kepepet. Di Pelumpang, jam 11 malam sendirian pakai dasi, pakai jas. Di Pelumpang tahu dong? Tanjung Priok. Rawan nggak? Siang aja rawan Pak. Apalagi jam 11 malam sendirian. Pakai jas pulang pelayanan. Kelaparan, nyasar. Ternyata Pelumpang tuh jalannya panjang banget. Itu kumpulan orang banyak banget tuh. Itu salah satu yang bertobat tuh. Biangnya bertobat. Jadi saya kelaparan nanya alamat. Kemana Kelapa Gading? Saya bingung jalannya. Nggak tahu orang sono jahat. Aturan Kelapa Gading ke sono disuruh ke sana. Makin jauh. Saya udah kelaparan. Mau nggak mau turun. Saya kan kalau di jam 11 tuh lapar. Habis khotbah kan lapar. Saya turun. Di situ ada kumpulan penjahat 30 orang. Lagi pada bagi-bagi duit. Lagi ngitung. Ada yang makan sate. Ada yang lagi ngerokok. Kumpul tuh. Saya nggak tahu preman semua itu. Nah saya nyamperin ke situ. Numpang nanya. Mau nanya salah alamat gitu kan, di mana gitu. Di seberang sini ada kira 6 orang Gojek. Dia nggak kasih, saya nggak boleh ke situ. Suruh balik. Saya namanya nggak punya dosa, ya nggak takut lah. Amin. Tapi Anda kalau punya nggak dosa tetap aja takut. Sendirian, ya kan? Enggak, cuma mau nanya doang. Jangan balik, nggak apa-apa, cuma nanya doang. Samperin saya. Begitu, baru buset. Nggak taunya itu kumpulan penjahat semua. 30 orang. Udah kepepet. Udah nggak bisa apa-apa. Ya udah saya nyamperin aja. Misi bang. Iya nggak apa-apa. Saya lihat di tengah-tengah, Roh Kudus bilang, sampai yang tengah tuh. Yang paling gede badannya, di tengah-tengah lagi duduk. Bang, saya nyasar bang. Saya mau Kelapa Gading. Saya nggak tahu jalan. Kamu mau,
Kalau matiin apa namanya? Kalau dimatiin? Dimatiin apa namanya? Apa sih, lupa saya itu. Oh, keramat tunggak. Kamu mau keramat tunggak? Saya pikir keramat itu mau dimatiin. Jangan dikeramatin. Saya nggak mau dikeramatin. Ketawa dia. Berarti saya nggak ngerti apa itu keramat tunggak. Jangan bang. Nah tiba-tiba semua berdiri. Nasi uduk datang. Nah ini nasi rames datang. Maksudnya saya rezeki ya, datang bawa rezeki. Dipegang saya tau nggak? Gini diangkat. Lu mau apa? Dia bilang, bang, saya kesasar. Nggak taunya dia orang Batak, mungkin Kristen. Saya berbahasa roh. Dia langsung bilang, di mana mobil lu? Langsung saya keluar mobil saya ini kuncinya. Dibawa, digebukin temennya tuh. Lepasin bang. Ini berkat bang. Dia gebukin. Dibawa lari saya ke dalam. Dibawa, digendong, saya kecil. Dibuka pintunya, brak aja langsung. Dijorokin saya ke dalam. Kunci dilempar ke dalam. Cepat lari. Saya langsung kabur. Selamat saya. Nggak ada apa-apa. Ternyata orang itu 3 bulan kemudian mengawal gembala kita di Tiberias. Bertobat dia. Tepuk tangan buat Yesus. Bertobat. Jadi pengawal. Makanya itu kita menjadi berkat. Maka saya bilang saudaraku, kalau kita dekat sama Tuhan, kita betul-betul sudah menjadi anak Tuhan, jangan pernah takut. Dimanapun kita ada, Dia ada bersama kita. Oke, kita tidak berpanjang. Maukah Anda jadi manusia baru? Esther, mau jadi manusia baru? Kalau sudah berubah, segala kejadian yang lalu tidak mungkin terulang. Amin gitu. Kecelakaan, huru-hara, penjarahan, itu bukan rencana Tuhan. Betul? Rencana Tuhan damai, sejahtera. Kalau tidak damai dalam hidupmu, karena ada masalah, berarti ada yang salah. Maka hari ini, saya mau doakan saudara semua. Jadilah manusia baru. Sebelum kita seperjauh dengan Tuhan, berdiri semua. Ayo, ubah hidupmu. Awal 2026 tinggal 2 bulan. Percaya, kalau terjadi sesuatu, kita pasti selamat. Kasih tahu kiri kanannya, kita pasti selamat. Betul nggak keadaan sekarang nggak menentu? Termasuk saya sudah ke Israel, memang aman di sana. Tetapi lihat tahu, semua souvenir pada tutup, pada bangkrut. Kita ke sana sepi. Cuma toko berapa yang buka. Makan kita doang, yang lain gak ada orang. Ya, ayo kita berdoa. Tutup mata Anda semua. Jangan lihat kiri dan kanan. Ikuti perkataannya. Karena ada firman Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat 28. Bahwasanya sampaikan kepada umatku, demikianlah firman Tuhan. Apa yang mereka ucapkan di depanku, demikian kulakukan kepada mereka. Maka sekarang kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus, mulai hari ini, Sabtu tanggal 1 November, kami mau berubah. Kami mau hidup baru, supaya apabila kami memasuki tahun depan, tahun yang baru, apabila terjadi sesuatu di bumi, kami semua dijanjikan Tuhan untuk diselamatkan.
maka kami tidak akan mengalami kesusahan, kesulitan, masalah penyakit, musibah, bencana apa yang terjadi di bumi. Itu semua bukan untuk kami. Kami yang ada di sini pasti diselamatkan, karena Tuhan berjanji kepada kami. Apa yang kami ucapkan, itu yang Tuhan lakukan. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Silakan duduk. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ikanara basyakana yaratakana yaratakaratakaratakarat. Hukunara batakana yaratakaratakaratakaratakaratakaratakaratakarat. Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pimpinan bimbingan penyertaan-Mu dalam ibadah doa pagi dari pagi sampai saat ini, kami sangat yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Apapun yang terjadi, Engkau tahu semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kami. Tuhan, tuntun hidup kami, bimbing hidup kami, paksakan kehendak-Mu, rencana-Mu, tujuan-Mu, kemauan-Mu, keputusan-Mu terjadi dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Sehingga apapun kami lakukan, biarlah nama-Mu sungguh kami permuliakan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Andreas Melkisedek. Engkau terus pakai hamba-Mu, Engkau terus pimpin hamba-Mu, Engkau terus sertai hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan, dimanapun hamba-Mu berada, biarlah Engkau terus menyertainya Tuhan. Kuasa-Mu dan mujizat-Mu terus menyertai dia Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu, nama-Mu sungguh dipermuliakan. Berkati istri hamba-Mu, Ibu Foni, anaknya Catherine, menantunya Robin, dan keluarga besar mereka Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka. Terus taruh roh hikmat terus menjalankan mereka, roh takut akan Engkau terus menyertai mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, bila nama-Mu sungguh dipermuliakan, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu kami ada di tengah-tengah bangsa kami, bukan suatu kebetulan. Engkau punya rencana atas kehidupan kami, atas bangsa kami. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku. Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya pimpinan negara yang ada saat ini, Bapak Presiden Pak Prabowo, Bapak Wakil Presiden Pak Gibran Tuhan, para menteri, para pejabat tinggi negara, baik sipil maupun militer di pusat ataupun di daerah, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Pimpin mereka dengan hikmat takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap keputusan apapun mereka ambil, roh yang takut Engkau dan hikmat-Mu terus menyertai mereka Tuhan. Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini, semua pengerja PD Immanuel ini Tuhan. Kami percaya kami melayani hanya untuk kemuliaan-Mu, kami hanya melayani bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami mohon Tuhan, kami hanya hamba-hamba-Mu, tidak berguna. Kami berguna saat Engkau memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Horabataka nayarabataka rata-karata. Mari kita angkat tangan kaki semua. Hikanaraba syakarata karata karata karata.
Hukuna rabakamana yarabasya kata karata karata karata. Hikini rikona rabasya karata kara. Kami mengangkat tangan kami, menyatakan kami berserahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam kuasa-Mu, dalam pimpinanmu, dan tuntunanmu Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya selama kami bernafas, Engkau terus menyertai kami. Roh-Mu terus menuntun membimbing kami, menolong kami, mendonggor kami kalau kami salah, membantu kami Tuhan dalam mengambil setiap keputusan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup menyertai kami. Dan kami percaya Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung apapun yang kami kerjakan, kami perbuat Tuhan. Terima kasih apabila sebentar kami akan kembali ke rumah kami atau ke tempat kerja kami, ke tempat usaha kami percaya Engkau terus bersama kami. Sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Tengahkan wajah saudara. Pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah engkau dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau dimanapun engkau bekerja. Diberkatilah makanan dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat kesayangannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Dan semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Maka sekarang berkat Tuhan tercurah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan Yesus katakan